Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba membahas tentang jawaban UKK atau Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2024-2025 dengan tema mikrotik. Jadi untuk pengetahuan, nanti ada 3 tema. Yang pertama tema cabling, yaitu crimping UTP dengan RJ45. Yang kedua mikrotik, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu membuat web server dengan WordPress ya, menggunakan virtual machine atau VMware maupun VirtualBox. Nah, pada kali ini pembahasannya tentang mikrotiknya. Seperti apa caranya? Teman-teman bisa menyimak video ini hingga selesai. Untuk soalnya seperti ini, yaitu paket 3 ya. Paket 3, ini teman-teman tidak perlu memperhatikan yang ini, langsung pada bagian yang Romawi 3, soal atau tugas. Di mana di sini mempunyai beberapa ketentuan atau hal yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama memiliki web server, yang kedua memiliki sebuah router. Nah, router ini menggunakan mikrotik yang sudah biasa dipraktekkan pada saat KBM. Kemudian mempunyai koneksi wireless, nanti kita akan setting wirelessnya. Kemudian memiliki sebuah web. Ini bukan tema mikrotik ya, ini tema yang ketiga yaitu pada bagian web server. Berarti ini tidak kita bahas, kemudian ini juga tidak kita bahas. Yang dibahas yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, 7, 8, dan yang bagian ini 3. Untuk skema atau topologi jaringannya seperti ini, di mana mikrotik routernya ini memancarkan WiFi untuk smartphone atau HP. Nah, mikrotik ini mengambil internet dari sumber internet yang tersedia. Misalkan ada di lab, berarti pakai internet lab menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Dan di sini mempunyai sebuah web server atau database. Nah, pembahasannya nanti pada bagian sini ya. Nah, ini beda pembahasan kalau yang ini. Oke, selamat dan sukses. Seperti biasa, kita buka Winbox-nya. Untuk cara memasukkan kabelnya, konektornya ke port Ether mana saja, teman-teman bisa memperhatikan jangan sampai keliru ya. Di mana yang internet ini itu dari sumber internet. Ya, yang ini. Kemudian yang sebelahnya atau nomor 2. Ini ya, kelihatan nomor 2. Ini yang menuju ke PC atau laptop. Ini yang dari sumber internet. Dan yang ini untuk PC atau laptop. Ya, jangan sampai tertukar yang pada bagian ini. Dan pastikan indikator LED-nya itu menyala ya. Oke, yang pertama kita konekkan dulu. Ingat untuk mengkonekkan ini kita biasa menggunakan MAC address, jangan yang IP address ya. Kemudian connect. Kalau sudah connect, kita lihat pada bagian soal. Jadi ini ada 2 layar ya, yang sebelah sini soal, yang sebelah sini pembahasan. Untuk yang pertama sendiri yaitu kita mengecek DHCP client. Nah, caranya teman-teman bisa lihat saja ya. Ini pilih yang Ether 1, apply, oke. Nah, pastikan statusnya ini bound.
Kalau masih searching, teman-teman bisa cek kondisi kabelnya atau bisa pindah tempat duduknya, mencari kabel yang sudah terkoneksi dengan statusnya yaitu bound. Kemudian yang kedua, kita membuat IP address, menentukan IP address dengan ketentuan yang ini ya. Dan 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Nah, karena ini IP address untuk kabel, berarti kita masukkan IP-nya 10.10. Ingat, ini X adalah nomor bangku. Nomor bangku ini bisa nomor absen. Misalkan nomor absennya yaitu 100, kemudian titik 1 garis miring 24. Interface-nya Ether 2 ya. Jangan sampai yang lainnya. Karena tadi lubang di mikrotiknya, port di mikrotiknya yaitu angka 2. Kemudian apply, oke. Nah, kalau ini sudah, lanjut ke IP DNS. IP DNS, masukkan IP 8.8.8. Kemudian centang allow-nya, allow remote request. Apply, oke. Setelah itu pemberian firewall atau izin. Nah, pilih yang NAT. Kemudian tambah, ya, jangan yang filter rules, ya. Pilih yang NAT. Nah, dari yang general dulu, pilih yang out interface Ether 1 sebagai sumber internet. Kemudian geser ke kanan, pilih action, pilih mask curate, apply, oke. Terakhir yaitu DHCP server. Nah, DHCP server ini kalian bisa lihat di mana hanya 50 klien. Berarti nanti kita membuat range IP sebanyak 50. Ingat ya, untuk yang ini masuknya Ether 2 karena tadi di port mikrotiknya yang untuk ke PC atau laptop yaitu Ether 2. Next, next, next. Nah, yang ini teman-teman ganti dari dimulai 100.2 ditambah 50 ya. 50 dari mana? Yaitu dari ini. Hanya 50 klien atau pengguna. Jadinya 2 ditambah 50, 52. Kalau sudah, next, next saja, next. Successfully. Oke. Kemudian yaitu membuat koneksi wireless. Nah, perhatikan teman-teman di sini sudah terhubung ya, internet akses. Kemudian interface. WLAN ini masih non-aktif, yaitu ditandai dengan huruf X. Disable. Kita enablekan, klik satu kali saja, kemudian klik yang bagian centang. Nah, kalau sudah, masuk ke wireless. Nah, ini juga sudah aktif. Klik 2 kali. Nah, pada bagian wireless ini, menu tab wireless, pilih yang mode AP Bridge. SSID-nya diganti menjadi identitas kalian. Misalkan absen nomor 100. Kalau sudah, apply, oke. Kita buat address dulu, IP address untuk Wi-Fi-nya. Untuk membedakan, kita berikan 11.11.100 sebagai nomor absen, titik 1, garis miring 20. Ingat ya, di sini hanya ada 100 klien. Berarti prefix-nya yaitu 25. Interface-nya WLAN 1, apply, oke.
Nah, selanjutnya kita membuat login page, yaitu IP hotspot, kemudian server. Pada bagian server, klik yang hotspot setup. Kemudian ini next. Nah, ini range-nya yaitu 100 klien. Berarti kita batasi menjadi 102. Next. Untuk DNS name kita samakan yaitu ukk.smk.net. Seperti ini ya. Next. Ini kita beri siswa dan ini juga siswa supaya sama. Next. Successfully. Nah, untuk pembatasan 50 supaya tidak muncul nomor session, masuk ke bagian teman-teman perhatikan ini dulu. Hotspot ini address poolnya adalah hspool1, profilnya hsprof1. Masuk ke user profile, kemudian pada bagian ini default, klik 2 kali. Nah, address poolnya teman-teman harus ingat yaitu hspool. Ya, set usernya yaitu 100 karena di sini 100 klien menggunakan wireless ya. Nah, langsung dibatasi yaitu 128k garis miring 128k. Ini K itu kilo kbps ya. Nah, ini nih. Nah, kemudian apply. Oke. Selanjutnya kita buat pembatasan untuk lokal atau kabel yaitu 256. Masuk ke menu queue. Ini saya close dulu biar nggak bingung. Queue, simple queue, tambahkan, beri nama pembatasan ether 2 atau lokal. Targetnya yaitu pasti ether 2. Nah, kecepatannya 256, yang ini 256. Kalau sudah, apply, oke. Jadi di sini ada 2 ya, yaitu pembatasan kecepatan untuk ether 2 dan yang pada bagian IP hotspot batasin 128 kbps. Kita cek menggunakan Google Chrome. Untuk mengecek kecepatan menggunakan fast.com. Ini ya, sudah terhubung. Kita ulangi lagi. Ini sudah berhasil sebenarnya, cuma ini agak lelet ya. Nah, ini sudah mulai naik, di mana kecepatannya maksimal di 256 kbps. Kalau di bawahnya berarti sudah berhasil. Tidak perlu harus 256 kbps. Yang penting di bawahnya. Ini kenapa seperti ini? Karena Windows yang saya gunakan sedang update. Ditandai dengan icon seperti ini. Jadi ini sedang download. Jadi kecepatannya menurun. Oke, langsung ke bagian hotspotnya menggunakan HP. Teman-teman perhatikan ya, karena ini gambarnya kecil. Nah, teman-teman cari WiFi yaitu absen nomor 100. Nah, di sini keterangannya masuk jaringan, login.
Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman masukkan username-nya yaitu siswa dan siswa. Kemudian konekkan. Sudah login? Nah, teman-teman buka Google Chrome, kemudian masuk ke fast.com untuk mengecek kecepatan jaringan. Karena ini cuma 128 kbps, maka otomatis untuk mengecek fast.com itu sedikit lama. Jadi pada bagian menu queue yang ini, pembatasan kecepatan pada Ether 2 atau lokal 256K itu di-disable dulu pada saat kalian masuk ke pembuatan web server dan database server. Karena apa? Karena nanti pada saat download atau mengunduh paketan dari WordPress kecepatannya 256 itu akan kesulitan dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ini di-disable dulu dengan cara klik ini satu kali, kemudian X. Ya. Nah, ciri-ciri disable yaitu ini muncul huruf X dan tulisannya abu-abu. Nah, dengan seperti ini kalian bisa download tanpa batas atau unlimited untuk membuat web server dan database server seperti ini. Dan jika sudah selesai, pada saat penilaian, kalian bisa mengaktifkan kembali dengan cara klik satu kali, kemudian centang. Nah, ini huruf X-nya udah hilang, dan ini sudah kembali. Seperti itu. Nah, pembahasan mikrotik sudah selesai. Tinggal teman-teman melanjutkan pada bagian web server atau pada bagian Linux ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian dapat mengerjakan soal UKK ini dengan baik dan benar, serta mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Jangan lupa tonton video yang lainnya, subscribe juga channel ini supaya terus memberikan ilmu-ilmu tentang teknologi. Like jika suka dengan video ini, kemudian bagikan atau share ke teman-teman jika konten ini, video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.